Ben, Kak Ben, halo Kak. Ya, apa? Itu tadi barusan Kak Wira bilang kalau minggu depan ada ulangan kimia. Terus kan tadi saya bilang suruh undurin lagi gara-gara Kak Ben udah bilang dari minggu lalu. Terus tapi Kak Wiranya nggak mau, malah suruh Kak Ben yang mundurin. Oh gitu. Oh, kan Coba saya Kak udah di Ben tag. berdua sama Kak Wira, saya juga nggak ngerti Kak. Saya udah tag dari minggu lalu ya. Iya Kak. Hmm. Jadi saya juga udah bilangin Kak Ben udah bilang dari minggu lalu. Jadi gimana dong? Saya nggak mau ngalah, Kawina nggak mau ngalah. Berantem Kak. Eh, adu domba ya Berantem. kamu ya. Enggak Kak, serius Kak. Tadi saya udah Ya, bilang nih. ini pasti ada yang mau adu domba ini. Kak, tadi beneran kan saya udah bilangin minggu Hah? depan bakal ada tes. Strategi Belanda ini, divide it impera ini ya. Stephen nih, Saya adu ada domba. rekamannya Kak Wira bilang suruh minggu depan. Ya kan saya sudah tag dari minggu lalu. Kamu bilang nggak itu? Jangan Nah, kata saya, bilang Kak. pasti bilangnya kata saya nggak boleh ulangan kimia ya. Hah? Bilang Kak. Nggak, saya udah tag dari minggu lalu lah pokoknya ya. Jadi minggu depan kan harusnya hari ini. Hari ini kan hari kasih sayang, kita hari saling mengasihi gitu ya. Nah, jadi kita tesnya minggu depan saja. Nah, pH turunannya ya. Oke. Jadi keberatan ada dua. Kalau tesnya ada dua, Iya, keberatan, Kak. keberatan. Ya, berarti di lobby lah coba kimianya supaya nggak hari itu ya. Oke. Bisa di lobby sama Catherine tuh di lobby itu bisa kayaknya. Oh, Hmm? nanti saya coba, Kak. Ya, kalau nggak bisa kabarin ya. Nanti siapa tahu Tuhan memberikan saya pencerahan supaya saya memundurkan jadwal. Oke, Kak. Kalau masih nggak bisa. Sebab ini kan dari minggu lalu saya tag-nya. Ya, kita masuk ke integral. Jadi integral itu merupakan anti turunan. Ya, jadi anti turunan itu apa? Jadi kalau misalkan kita punya waktu yang lalu turunan dari X sama dengan 1. Nah ini artinya integral 1 dx itu adalah X. Tapi kan nggak hanya X saja yang kalau diturunkan jadi 1. Bisa juga X tambah 1 kalau diturunkan 1. X tambah 2 diturunkan 1. Jadi kita tulisnya X tambah konstanta. Karena konstanta diturunkan jadi 0. Jadi integral 1 dx itu X tambah C gitu ya. Nah itu maksudnya anti turunan gitu ya. Nah kita akan lihat beberapa aturan integral baku yang sebenarnya kalian sudah kenal dari turunan gitu ya, yang saya bilang anti turunan tadi. Ini misalkan yang pertama tadi yang A. Yang B, berarti kalau begitu integral AX pangkat N TX itu apa? Berarti kita harus mencari ya sebuah fungsi yang kalau diturunkan jadi AX pangkat N. Nah,
Jadi singkatnya begini, kalau turunan itu pangkatnya turun 1, seperti turunan X itu jadi 1, kan 1 itu sebenarnya X pangkat 0 kan sama saja ya. X pangkat 0, jadi turunannya pangkatnya turun 1 gitu kan. Sedangkan kalau integral di sini itu pangkatnya naik 1, tadinya X pangkat 0 jadi X pangkat 1. Nah begitu. Nah jadi kalau untuk integral AX pangkat N artinya apa? Pangkatnya naik 1 gitu ya. Nah kalau turunan, kalau saya punya X pangkat 3 gitu ya, kan turunannya 3-nya turun. Kalau sekarang kan pangkatnya naik 1. Nah kebalikannya begitu. Lalu jadi 3X kuadrat. Ya jadi pangkatnya turun 1, lalu dikalikan pangkat yang semula itu kan 3. Kalau integral, pangkatnya naik 1 dibagi. Nah bukan dikali, tapi dibagi dengan pangkat si N plus 1 itu. Gitu ya. Nah kalau si A-nya ini kan tetap gitu ya. Nah ini kalau kamu balik nanti, sebelah kanan kalau diturunkan pasti jadi sebelah kiri lagi. Gitu. Catatannya di sini N nggak boleh sama dengan min 1. Sebab kalau min 1 nanti bawahnya jadi 0. Gitu ya. Nah kalau integral seper X dx apa? Ya ln X. Kenapa ln X? Karena kan turunan ln X kan seper X. Nah gitu. Jadi ngelihatnya gitu aja anti turunan tuh. Integral E pangkat X apa? Ya E pangkat X. Karena turunan E pangkat X ya E pangkat X gitu loh. Ya. Lalu ada lagi integral A pangkat X apa? A pangkat X ya A pangkat X dibagi ln A. Gitu ya. Kalau di turunan kan turunan A pangkat X itu A pangkat X ln A. Gitu ya. Kalau turunan. Nah kalau integral dibalik A pangkat X per ln A. Gitu. Nanti ada lagi integral sin. Kalau turunan sin cos, hati-hati. Kalau integral sin itu min cos. Kenapa? Karena turunan dari min cos itu sin. Nah, cara ngelihatnya begitu. Ya. Nah, terus ada lagi integral cos. Itu sin. Karena turunan sin itu cos. Ya. Kemudian integral tangen. Itu adalah ln sekan. Kemudian karena turunan ln sekan 1/sekan kali turunan sekan. Jadi tangen kan? Nah, integral kotangen. Apa integral kotangen? Jadinya ln sin. Karena turunan ln sin itu kotangen. Gitu ya. Ini beberapa yang baku yang harus kamu tahu. Integral sekan kuadrat tangen. Gitu ya. HIJK integral kosekan kuadrat min kotangen. Gitu ya. Oke. Sok diamati dulu ya. Sebentar. Dah, lanjut ya. L sekarang. Integral sekan tangen. Ya sekan, karena turunan sekan itu sekan tangen. Integral kotangen kosekan. Itu min kosekan. Gitu ya. Lalu integral sekan. Itu ln sekan plus tangen. Integral kosekan. Ln kosekan min kotangen. Lalu apa lagi? Integral dx per akar akurat min x kuadrat.
sin inverse kan. Nah, kemarin kan mengenal inverse function. Lalu ini juga. Seper A. Nah, gitu. Ya. Oke.
Oke, sudah? Nah, ada pengumuman satu terkait dengan apa? Yang kemarin saya WhatsApp ya, tentang siapa yang mau ikut untuk kompetisi Euclid. Jadi sebenarnya ceritanya gini, kalau saya lupa mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu lah. Jadi selama 5 tahun Indonesia sama Kanada itu kerjasama gitu ya, dengan Project Ready namanya, untuk salah satunya adalah kompetisi tentang Fermat, Gauss, dan CTMC ya, Canadian Team Mathematics Competition. Ya khususnya untuk yang Fermat, Gauss ini yang individu ini sudah pernah diselenggarakan secara free waktu itu 5 tahun berturut-turut. Ya, saya sebagai salah satu perwakilan dari pihak Indonesia ya, dengan yang berhubungan dengan University of Waterloo. Tapi karena kontraknya sudah berakhir, nah nggak ada lagi pengumuman yang terkait itu. Akhirnya kita mesti register sendiri gitu ya, karena sudah berakhir kontraknya. Nah, salah satu keperluan untuk hal ini ya, karena kemarin juga ada beberapa yang kelas 12 yang akan submit ke university di luar negeri, khususnya adalah di Waterloo ya, dan di Amerika, yang membutuhkan portofolio gitu kan. Mereka menyarankan untuk salah satunya mengikuti kompetisi yang namanya Euclid ini gitu ya. Nah, jadi memang tipenya ada yang Fermat, ada Gauss, Euclid. Kalau Fermat, Gauss saya kira cukup sederhana ya, soalnya kalau yang Euclid lebih menantang, lebih challenging, makanya mereka juga lebih prefer untuk Euclid Competition ini sebagai portofolio dari kita yang ingin melamar ke university di luar negeri, khususnya di Amerika dan Waterloo gitu ya, di Kanada. Nah, kelas 10 saya kira saat yang baik untuk mengumpulkan portofolio supaya nggak dadakan ya. Kelas misalkan udah kelas 12 kan agak cukup kelabakan, apalagi udah semester genap kalau nyari-nyari portofolio gitu ya. Ya, kelas 11 juga sudah ditawarkan. Ini karena munculnya dari kelas 12 gitu ya, yang mereka butuh portofolio itu. Jadi kita fasilitasi siapa yang mau, bagi kelas 10 juga, dari kelas 11 sudah, nah, kelas 12 juga sudah. Nah, ini yang kelas 10 bagi yang mau, saya sampaikan sekali lagi, mungkin batas waktunya hari ini terakhir supaya bisa langsung didaftarkan. Jangan setelah sekarang didaftarkan nanti minggu depan saya mau gitu ya. Itu udah nggak bisa, karena nanti shippingnya jadi double gitu ya, lebih mahal lagi pengirimannya gitu. Jadi sekalian, kita mau daftarin sekalian, jadi biar shippingnya sekali saja lebih murah. Kurang lebih yang kemarin saya sampaikan sekitar 28 termasuk dari pihak Kanada untuk problem dan registrasinya begitu ya. Dan termasuk shipping gitu. 28 CAD itu Canadian dollar gitu ya. Saya kira itu. Oke, kita lanjutkan ya. Kecuali kalau ada pertanyaan tentang iklan tadi. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Ya, baik. Nah, tadi ada beberapa hal yang saya sampaikan di A sampai Q itu standar ya, atau integral baku ya, yang harus kalian tahu dari turunan yang sudah kalian pelajari. Tapi kadang kita perlu melihat teknik untuk mendapatkan itu gitu ya. Nah, kita akan lihat beberapa tekniknya seperti contoh berikut. Misalkan kita kan sudah tahu tadi integral AX pangkat N itu adalah sama dengan pangkatnya naik 1, kita bagi dengan pangkat, kemudian A-nya tetap gitu ya. Nah, sekarang kalau saya punya, katakanlah contohnya gini, X tambah 3 pangkat 7. Kan nggak mungkin kamu pangkatin dulu 7.
gitu ya. Kecuali kalau misalkan cuman X plus 3 pangkat 2, oke lah. Pangkatin 2 kan gampang gitu ya. Nggak terlalu panjang. Jadi kita bisa kerjakan nanti dapatnya X pangkat 3 per 3 ditambah 6-nya tulis lagi. X pangkat 2 per 2 ditambah 9X tambah konstanta. Jadi jawabannya adalah sepertiga X pangkat 3 hasil integralnya itu ya. Ditambah 3X kuadrat tambah 9X tambah C. Nah bagaimana kalau X plus 3 pangkat 7? Nah ini kita lihat bahwa yang namanya dx itu artinya turunan x. Turunan x itu kan 1. Turunan x sama turunan x tambah 3 juga sama. Sama-sama 1 kan. Jadi dx-nya kita bisa ganti dengan dx plus 3. Gitu. Karena turunan x dengan turunan x plus 3 sama dengan 1. Nah ini sekarang kalau saya ubah. Ini jadi x plus 3-nya itu adalah u. U pangkat 7 du itu kan pangkatnya naik 1 kita bagi dengan pangkat. Gitu ya. Berarti kalau di sini pangkatnya naik 1 kita bagi dengan pangkat. Nah, gitu. Ya. X plus 3 pangkat 8 dibagi 8. Nah, itu jawabannya. Kan lebih sederhana daripada kamu harus membongkar pangkat 7. Melakukan ekspansi binomial pangkat 7. Nah, ini yang kita sebut sebagai integral dengan metode substitusi. Seperti ini itu. Nah, sekarang kita akan coba berkutat lebih dalam di metode ini ya. Coba kita lihat soal-soal yang lainnya. Misalkan gini. Integral E pangkat X, E pangkat 2X gitu ya. Kali X kuadrat dx. Ya. Nah, gimana nih caranya? Sorry. Salah. Maksudnya E pangkat X kuadrat 2X dx terbalik. Gitu ya. Nah, sama seperti tadi. Oh, kan kita bisa mengatakan bahwa 2X dx itu kan turunan X kuadrat. Nah, gitu ya. Ini kan jadi seperti integral E pangkat UDU dengan U-nya X kuadrat. E pangkat UDU kan integralnya E pangkat U. Karena turunan E pangkat U, E pangkat U. Jadi E pangkat X kuadrat dx kuadrat itu integralnya ya E pangkat X kuadrat. Tuh, gitu. Ngerti nggak? Gampang ya? Oke. Lanjut. Sudah ini oke? Ya. Lanjut. Contoh lagi ya. Misalkan gini. Integral apa ya? Oh, ini aja deh. Integral tangan. Tadi kan udah tahu lensekan karena turunan lensekan tangan. Ya cuman gimana kita bisa dapetin itu? Tangan itu kan sin per cos. Lalu kita bisa lihat, oh ternyata sin itu kan turunan cos ya. Dikali negatif 1 kan? Ya, turunan cos itu kan min sin dikali negatif 1 jadi sin kan? Cocok kan? Nah, kita bagi dengan cos. Nah, ini kan seperti integral du dibagi u. Jadi len u. Gitu ya. Nah, ini juga sama. Jadi min len u. Alias len 1 per cos. Karena kan pangkat min satunya bisa naik ke atas. Jadi len sekan. Tuh. Gitu ya. Ini kenapa makanya kita dapat integral tangan itu len sekan. Gitu loh. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Kalau di kelas kelihatan ekspresinya. Ngerti nggak gitu? Saya sambil maju ke depan ya, terus ngangkat baju gitu ya. Mengangkat bajunya si Stephen gitu ya. Itu preman ya, bukan guru ya. Ngerti nggak gitu ya? Sambil ngangkat baju si Stephen. Oke. Udah ini. Lanjut ya, contoh lagi ya, halaman berikut ya. Tadi apa? Integral tangan. Integral kotangan nanti dengan cara apalah, cobain sendiri, jangan semua dikasih gitu ya. Nah, oh ini nih, integral sekan. Kok bisa sih len sekan plus tangan gini? Sekan kali 1.
Kan sama dengan sekan. Gitu ya. Nah, satu itu apa sih? Satu itu saya bisa tulis sekan tambah tangan dibagi sekan tambah tangan. Boleh kan? Satu dia. Gitu. Terus atasnya saya kaliin. Sekan kuadrat tambah sekan tangan. Tuh. Bawahnya sekan plus tangan. Nah, atasnya itu sekan kuadrat plus sekan tangan gitu ya. Itu merupakan turunan siapa? Nah, perhatikan ini. Sekan kuadrat plus sekan tangan ini ya, itu merupakan jelmaan dari sini. Nah, ini agak mistis sedikit nih. Hati-hati. Kalau kamu lihat D sekan plus tangan itu artinya kan turunan sekan plus tangan. Turunan sekan plus tangan itu, turunan sekan itu kan sekan tangan. Turunan tangan itu sekan kuadrat. Makanya sekan kuadrat plus sekan tangan kita bisa sebut sebagai D sekan plus tangan. Gitu loh. Ya. Nah, ini kan seperti integral DU dibagi U, di mana U-nya sekan plus tangan. Yaitu len U. Gitu loh. Jadi kalau di sini apa? Len sekan plus tangan. Gitu loh. Ya, gitu loh. Gitu. Oke. Jelas habis itu? Jadi kenapa bisa you dapat itu tuh kayak gitu. Gitu caranya. Ya. Lagi. Nih. Ya. Sudah merasakan aura integral ya dalam hati dan pikiran Anda? Sudah ya, ini baru yang inilah sederhana dulu. Kita main dulu yang sederhana ya. Nah, integral yang tadi tuh katanya ada dx dibagi a kuadrat plus x kuadrat. Kok bisa sih katanya? Jadi 1/a tangan inverse x per a. Gimana ceritanya? Gitu kan ya. Begini. Ini ya. Saya bisa lakukan substitusi trigonometri. Si X-nya saya bisa misalin A tangan theta. Kok A tangan theta? Karena A kuadrat tambah X kuadrat, kalau X-nya itu A tangan theta, itu jadi A kuadrat plus A kuadrat tangan kuadrat. Alias A kuadrat 1 plus tangan kuadrat. Di mana 1 plus tangan kuadrat itu bisa dituliskan jadi sekan kuadrat. Artinya, apa yang kita bisa simpulkan di sini? Artinya, integral dx per a kuadrat plus x kuadrat penyebutnya ini yang tadinya penjumlahan bisa jadi perkalian. Kalau penjumlahan di atas nggak apa-apa. Tapi kalau penjumlahan di bawah kan repot. Kalau penjumlahan di atas nih ya. Maksud saya penjumlahan di atas tuh gini nih. Nih, kalau saya bagi dengan misalkan dibagi dengan x kuadrat deh. Kan enak nih ceritanya. Tuh. Tapi kan kalau penjumlahan di bawah kan nggak serta merta jadi oh gini. Nah, gitu kan? Tidak begitu kan? Ya, kalau yang ini kan kontennya matematika asik dan menyenangkan, bukan? Bukan gitu ya, kalau ini begitu. Dan itu bukan seperti itu. Ya, ya kan? Nah, kalau yang ini kan oke. Tapi kita nggak bekerja yang seperti itu kan? Terlalu sederhana. Jadi, karena ini di bawah, gitu ya. Nah, ada di bawah, maka kita perlu mengubah bentuknya menjadi perkalian. Caranya tadi, X-nya diganti A tangan theta. Ya, tuh kan sekarang bawahnya jadi enak tuh. A kuadrat sekan kuadrat. Tuh. Ya, betul? Enak nggak? Kalau enak bisa dimakan. Nah, kita lihat. dx-nya apa? Mesti diganti. Kalau semua kita ganti dalam theta, ya kita ganti dalam theta dx-nya juga. Dx itu berarti turunan X. A sekan kuadrat theta jadinya kan. A itu konstanta ya. Tuh.
Tuh, kan ini musnah. Jadinya integral 1/A d theta alias 1/A theta. Tuh, 1/A theta gitu ya. Gitu. Alias apa? Theta itu apa sih? Nih, lihat dari sini. Tangan theta itu X/A. Berarti theta itu tangan inverse X/A. Jadi 1/A kali theta adalah 1/A kali tangan inverse X/A tambah C. Nah, tuh gitu jawabannya. Jadi kenapa? Ya, kita bisa buat jadi begitu karena ya, kita bisa misalkan dengan X ya. A tangan theta sehingga penyebutnya berubah, penjumlahan jadi perkalian dan selesailah. Gitu ya. Oke. Matematika asik dan menyenangkan bukan? Iya, kalau yang ini iya. Karena benar jawabannya ya. Yang ngerti cuman Adriel sama si Stephen yang udah nonton kali. Terpengaruh konten-konten IG yang kadang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Kak, udah ada video baru lagi, Kak. Yang buatnya kamu bukan? Bukan, Kak. Oke, nah gitu ya. Nah, sok ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Ada ya. Kalau nggak ada, saya mau kasih satu teknik lagi, udah gitu saatnya feedback ya. Feedback itu artinya latihan maksudnya. Umpan balik. Satu lagi ya metodenya ya. Nih, metode satu lagi namanya integration by part atau integral parsial. Ya, itu begini. Kita akan lihat kalau saya punya U adalah fungsi dari X, V adalah fungsi dari X, turunan U kali V itu sama dengan U aksen V tambah U V aksen. Itu sama dengan turunan U terhadap X kali V ditambah U kali turunan V terhadap X. Kalau kita integralkan kedua ruas, ya, maka kita akan bisa mendapatkan menjadi integral DUV sama dengan integral VDU tambah integral UDV. Ya. DX akan kita bisa cancel. Nah, kita tahu bahwa U aksen adalah DU DX. Berarti DU adalah U aksen DX. Gitu ya. Kemudian kita juga bisa mengatakan bahwa V aksen sama dengan DV DX. Berarti DV sama dengan V aksen DX. Ya. Jadi di sini kita bisa mengatakan integral DUV itu kan UV, kan integral DX X. Kalau integral DUV ya UV. Sama dengan integral apa ini? Bentar, tadi itu apa? U aksen. Ya. U aksen tadi DU DX V ya. V aksen tadi adalah ya U aksen V plus U V aksen ya. Oke, kita bisa pindahkan. Jadi begini, saya nulisnya gini aja deh ya. Ini integral DUV min integral VDU sama dengan integral UDV. Nah, jadi integral UDV
sama dengan UV min integral VDU. Nah, ini yang kita sebut sebagai integration by part. Ya. Jadi integral UdV sama dengan UV min integral VDU. Gimana cara manfaatinya? Kita lihat di halaman ini. Sekali lagi, integral UdV sama dengan UV min integral VDU. Contoh, 1. Integral XE pangkat X dx. Ini nggak bisa pakai substitution kayak tadi. Mesti pakai integration by part. Integral parsial. Nah, di integral parsial kita harus menentukan siapa U, siapa dV. Ya. Nah, kita kasih tipsnya gini. Kalau dia ada X, pangkat X, ada unsur yang bisa kita turunkan jadi 0, dalam hal ini X kan kita bisa turunkan jadi 0, pilihlah dia sebagai U. Jadi itu U, ini dV. Berarti kan UV, U-nya ini, kalau dV-nya itu ini, berarti V itu apa? Integral ini, alias ini. Gitu ya. Jadi UV min integral V DU. DU itu ada turunan si X, yaitu 1 dx kan. Tuh, jadi ketemu jawabannya ini. Kalau kamu turunkan sebelah kanan pasti jadi XE pangkat X. Gitu. Paham nggak? Ya. Lagi. Kalau saya punya integral X sin X. Tadi tipsnya apa? Kalau ada unsur yang bisa diturunkan jadi 0, jadikan dia sebagai U. Jadi U dV. Yaitu UV, kalau saya punya dV-nya adalah sin X dx, maka V-nya adalah integral sin, alias min cos. Tadi kan. Jadi UV min integral VDU. DU-nya turunan X itu 1 dx. Jadi jawabannya min X cos X plus integral cos. Integral cos itu sin. Tuh, jadi jawabannya ini. Tuh. Ya. Gitu. Contoh lain, integral pangkat X cos X misalkan. Nah, ini kan nggak ada yang diturunkan jadi 0. Ya nggak apa-apa. Misalkan ini U, ini dV. Nah, kalau ini bebas. Siapa U, siapa dV-nya bebas. Misalkan saya pilih U-nya pangkat X. Nanti jadi UV integral cos adalah sin min integral V DU. DU-nya adalah pangkat X. Turunan pangkat X dan pangkat X. Nah, lakukan lagi sekali lagi. Ini U, ini dV. Berarti jadi apa? Jadi UV min integral V DU. Tuh, gitu. Jadi pangkat X sin X plus cos X, ya, min integral pangkat X cos X dx. Ini pindahkan ke sebelah kiri, ya, maka kita akan mendapatkan integral pangkat X cos X-nya setengah pangkat X cos X plus sin X plus C. Gitu. Ngerti nggak? Oke? Jelas sampai situ? Silakan. Dipahami dulu, ya. Dicerna. Kalau ada pertanyaan, silakan. Saya kasih waktu 75 detik.
Oke. Bisa? Lanjut? Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan nanti berarti dikasih soal mesti bisa ya. Jangan nanti nggak bisa. Maksudnya soal-soal yang standar gitu. Mesti bisa gitu ya. Ya, silakan kalau mau ke toilet dulu. Boleh. Ya. Hah. Ya, udah kembali. Ya, Timo belum kembali. Ya, nanti Catherine minta infonya besok ya. Kalau nggak bisa, ya udah matematikanya yang ngalah. Nah, Kak Wiranya udah ngabarin. apa? Katanya minggu depan PH-nya Kak Ben aja. PH-nya Kak Wira 2 minggu lagi. Oh, kamu bilangnya saya marah-marah gitu. Enggak, Kak, enggak, Kak. Enggak ya? Iya. Ting nggak enak ke kawiranya. Ya udah, sip ya. Jadi PH turunan minggu depan. Oke. Udah. Timo, udah kembali. Oke, sip. Lanjut ya. Jadi gini. Yang tadi kita lihat itu adalah disebut integralnya integral tak tentu. Ya, contohnya tadi ya, integral x dx gitu. Ini kita sebut integran. Ini kita sebut fungsi primitif. Ya. Nah, kalau integral tentu itu bentuknya gini.
Integral X dx dikasih batas, misalkan 0 sampai 1. Atau ini A sampai B deh. Nanti jawabannya gini, udah nggak ada lagi konstanta. Jadi setengah dalam kurung B kuadrat min A kuadrat. Ini jawabannya. Kalau integral tentu. Ya. Nah, fungsi primitif ini tidak tunggal. Ya, nggak unik. Contoh, integral sin 2x. Sin 2x itu kan 2 sin x cos x. Cos itu kan turunan sin. D sin. Ya. Tapi saya juga bisa menuliskan 2 cos. Sin itu kan turunan cos. Dikali negatif. Nah, gitu kan. Jadi bisa dua macam. Bisa ini, bisa itu. Nah, yang ini itu jadi 2 kali setengah sin kuadrat. Kan sin x, d sin x artinya UDU. Berarti setengah U kuadrat. U-nya itu sin. Yang artinya sama dengan sin kuadrat x. Ya, yang itu ini adalah min 2 kali setengah cos kuadrat. Alias min cos kuadrat plus C. Nah, fungsi primitifnya kan beda. Ya. Oke. Nah, jadi yang ini sama yang itu fungsi primitif berbeda. Nah, tapi ini itu dan ini itu sama. Nah, bingung kan? Ini itu dan ini tuh sama. Nah, kenapa? Karena kalau saya masukkan batasnya, misalkan dari 0 sampai pi per 2, sin 2x dx, kamu jawab pakai yang ini. Nah, yang ini itu adalah hasilnya adalah sin kuadrat x. Yang itu adalah min cos kuadrat x. Kita lihat jawabannya. Jawabannya sin kuadrat x itu adalah 1. Sin kuadrat pi per 2 itu 1 dikurangi sin kuadrat 0. Sedangkan yang ini adalah min cos kuadrat pi per 2 itu 0 dikurangi min 1. Nah, ini yang saya katakan ini itu dan itu sama. Ya. Fungsi primitifnya bisa berbeda. Tapi ketika kita masukkan batas, artinya kita bekerja pada integral tentu, jawabannya sama. Gitu loh. Ya. Baik. Nah, kita lanjutkan. Tadi masih integration by part. Ya. Integration by part. Atau yang tadi belum? Yang tadi belum saya balik lagi. Di chat aja ya. Sok. Bagi yang masih mau balik lagi ke halaman sebelumnya masih perlu melihat lagi, saya balik lagi. Sok, ini boleh-boleh. Silakan.
Ya, udah. Mohon Steven nggak makan ya. Steven lagi makan ya. Dari tadi makanin kuku. Ayo. Sepertinya rasa stroberi itu kukunya. Enak. Terus dikasih bon cabe kukunya. Udah nih. Ya, Yud. Jadi gini. Tadi kan masih integration by part. Jadi ada dua metode ya. Substitusi sama integration by part. Cuman tadi substitusinya terselubung. Nah, substitusi terselubung tuh tadi saya nggak gini kan tuh. Pakai DD yang tadi tuh. DD ini tuh sebenarnya substitusi, cuman terselubung. Kalau nggak terselubung tuh gini maksudnya. Sin 2x tadi, contoh ya. Kan 2 sin x cos x. Tadi kan saya misalnya gini. Oh, ini tuh turunan sin. Nah, ini substitusi terselubung. Ini istilah saya saja ya. Jangan nanti di sini ada terselubung tuh apa gitu ya. Nah, sin x d sin itu kan UDU. Tadi setengah U kuadrat. Nah, sebenarnya metodenya kalau nanti misalkan. Ini biar cepat aja tadi saya pakai substitusi seperti itu. Kalau di Cambridge nanti nulisnya gini. Misalkan nanti kan kelas 11 kan ada bahan Cambridge juga. 2 sin x cos x. Oh, U-nya itu sin. Turunannya. Nah, mesti tulis kayak beginian gitu loh. Ini yang disebut dengan substitusi. Kalau yang tadi substitusi terselubung gitu ya. Tuh. Oh, saya ganti kalau gitu ya. Ini jadi apa? Jadi U segini jadi D. Tuh. Cuman kan saya nulisnya lebih panjang sedikit. Mesti nulis ini gitu loh. Ya. Ngerti nggak? Ya. Gitu. Balik lagi ke tadi integration by part. Integral. Sekarang kalau ada len. Tadi kan idenya kalau ada unsur yang bisa diturunkan jadi 0, dia sebagai U. Tapi kalau ada len, itu U-nya berganti. Nggak lagi tipsnya yang bisa diturunkan jadi 0, itu jadi U-nya. Nggak. Tapi kalau ada len, U-nya langsung len. U-nya len, dV-nya adalah X dx. Jadi ini UV, V-nya kan setengah X kuadrat ya. Min integral VDU, turunan len itu adalah 1/X. Jadi jawabannya setengah X kuadrat len X min integral setengah X dx alias setengah X kuadrat len X min 1/4 X kuadrat plus C. Gitu jawabannya. Ya, gitu. Kalau kamu turunkan yang sebelah kanan, pasti jadi X len X. Gitu. Gitu loh. Ya. Lanjut. Contoh lain. Integral sekant pangkat 3. Saya bisa tulis jadi sekant kali sekant kuadrat. Siapa UDV-nya? Oh ya, silakan. Nih, mau SS silakan. Nah, ya, saya bisa misalkan, oh ini U-nya, ini DV-nya. Kenapa? Karena kalau DV-nya sekant kuadrat, kita tahu V-nya. Integral sekant kuadrat kan tadi tahu apa? Tangan kan, turunan tangan kan sekant kuadrat. Jadi UV, ya, UV min integral VDU.
Tuh, DU, turunan sekan kan sekan tangan, setan gitu kan. Jadi apa ini? Sekan tangan min integral sekan kali tangan kuadrat. Tangan kuadrat itu kan sekan kuadrat min 1. Tuh, ini jadi sekan tangan min integral sekan pangkat 3 plus integral sekan. Sekan tangan min, ini bisa pindahkan ke sebelah kiri, plus integral sekan itu kan ln sekan plus tangan. Tadi kan udah diturunkan. Jadi kesimpulannya integral sekan pangkat 3 adalah setengah dari sekan tangan gitu ya, plus ln sekan plus tangan. Tuh, plus C jangan lupa. Begitu ya. Jadi kalau udah integral trigonometri itu biasa kita akan sering ke toko buku ya. ATK, beli alat tulis kantor. Ya, kalau udah masuk ke bab trigonometri, integral turunan, ya, pada bingung semua. Apa gitu ya. Nah, ini makna-makna seperti ini tuh harus cepat ditangkap gitu ya. Jadi jangan selalu eksplisit. Nah, kalau saya bilang, ini kalian akan sering ke toko buku, beli ATK. Artinya apa? Latihannya banyak, kamu mesti banyak nulis, bolpen cepat habis, buku cepat habis. Nah, itu maksudnya gitu. Tapi saya kan nggak bilang langsung to the point. Itu namanya implisit. Nah, seperti kan turunan implisit gitu. Statement juga ada yang implisit kan. Tapi kamu bisa langsung tahu interpretasinya apa. Nah, ini nanti banyak ya. Oke, sip. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Belum ada ya? Kita feedback aja ya, biar kaliannya juga nggak ngantuk. 2 metode udah, substitusi, parsial. Ya, saya kira boleh istirahat dulu. Mau snack dulu. Saya sambil tulis di whiteboard. Nanti pukul 10 minta dibuatkan jamboardnya. Ya. Soal-soal akan saya tulis di whiteboard ya. Sebanyak kurang lebih 30 nomor. Seorang 3 berarti ya. Oke. Silakan boleh istirahat dulu.